Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambu Angka dengan NIM B1B121019 yang akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintahan provinsi. Anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Lanjut, kita masuk ke fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama itu fungsi otorisasi, yaitu bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD. Sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan yaitu bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan melalui APBD pemerintahan provinsi. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan APBD dapat dihindari adanya salah sasaran dan pengelokasian anggaran pada bidang yang lain yang bukan merupakan. Yang ketiga, fungsi alokasi, bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. APBD membuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di skala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah kebijakan yang dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Terus, tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemprioritasan. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada DPRD. Terus kita masuk ke siklus APBD provinsi. Yang pertama, penyusunan dan pendapatan APBD. Penyusunan dan pendapatan APBD ialah pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintah dari sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban APBD. Yang kedua, menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai oleh APBN. Yang ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten, kota, atau desa dan didanai dari atas beban APBN provinsi.
seluruh seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBN, APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus dimiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terus seluruh yang selanjutnya pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama dalam DPRD dan pemerintahan daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah bahwa yang pertama, semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. B. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. C. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifikasikan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. D. Setiap satuan kerja tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, atau pengadaian barang dan jasa termasuk pendapatan bunga. Jasa giro atau pendapatan yang lain atau pendapatan yang lain timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya. F. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Terus ke pertanggungjawaban APBD. Bentuk pertanggungjawaban APBD yaitu dalam bentuk realisasi proyek pemerintahan daerah dan transparansi aliran dana ke masyarakat dalam bentuk laporan anggaran APBD diharapkan menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal mempertanggungjawabkan APBD. Bendara umum daerah dan penggunaan anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi yang dilakukan guna menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bendahara penerimaan dan pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada bendahara umum daerah. Selanjutnya, bendahara umum daerah mempertanggungjawabkan kepada gubernur, bupati, wali kota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Laporan keuangan yang disusun oleh Kepala SKPD disampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir.
Lanjut, struktur anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama itu pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui dalam sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi yang pertama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana lain-lainnya. Yaitu yang pertama pendapatan asli daerah yaitu bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD yang dimaksud agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Sedangkan PAD terdiri dari yang pertama pajak daerah, yang kedua restribusi daerah, dan yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup yang A, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, yang B, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah BUMN, yang C, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Dan yang keempat, lain-lain PAD yang sah yang meliputi yang A, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, B, hasil pemanfaatan atau pendayugunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang C, jasa giro, D, pendapatan bunga, E, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, F, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, G, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggadaian barang dan atau jasa oleh daerah. Yang H, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan restribusi. J, pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang K, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. I, pendapatan dari angsuran dan cicilan penjualan. Lanjut ke dana dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini akan dialirkan kepada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana perimbangan meliputi yang pertama dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Yang C, pendapatan lain-lain yang sah yang itu meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten dan kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainnya, dana penyesuaian, dana otonomi khusus. Lanjut ke belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri tahun nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi program, kegiatan, serta jenis-jenis belanja. Yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup yang pertama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruangan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dalam desa, statistik, arsip dan komunikasi, dan informatika. Yang B, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yang pertama, ada pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama, belanja tidak langsung, dan dua, belanja langsung. Komponen belanja yang tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut. Belanja tidak langsung yaitu meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Yang kedua, belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Untuk pembiayaan daerah adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pada pasal 59 terdiri dari penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan biaya daerah meliputi yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali, pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan yang B, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembentukan dan cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman daerah,
Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, sini sedikit menambahkan di siklus. Yaitu penyusunan penetapan APBD itu ada rencana kerja pemerintah daerah, yaitu penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah. Karena itu, kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD dalam untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. Yang kedua itu ada kebijakan umum APBD. Setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran semesta atau PPAS yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Kepala daerah menyusun rangka KUA berdasarkan RKPD pedoman APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang B, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan. Yang C, teknis penyusunan APBD. Dan D, hal-hal khusus lainnya. Terus yang ketiga ada prioritas dan plafon anggaran sementara. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. B, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Untuk pelaksanaan terus di penyusunan daerah dan pendapatan APBD itu ada evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dalam perancangan peraturan bupati wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan disertai dengan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang terus KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Terus risalah sidang perjalanan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dan nota keuangan dan pidato kepada daerah perihal penyampaian pengaturan nota keuangan pada sidang DPRD. Baik, masuk ke kesimpulan. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang
yang mencakup tinggi sehingga adanya APBD pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan daerah dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Ataupun tujuan akhir penyusunan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata serta masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya perumusan APBD bagi suatu daerah menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan adanya makalah mengenai APBD ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara perumusan APBD, mulai dari tahap perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahannya, pengesahannya. Demikianlah PPT yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.